Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Oke, syukur Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara online dan kita bisa sehat sampai hari ini merupakan anugerah yang harus kita syukuri ya. Nah, para peserta pembelajar, ini adalah pertemuan kita pertama di tahun 2021. Mungkin kemarin yang sudah melewati tahun baru, saya ucapkan tahun baru, mungkin mudah-mudahan belum terlambat. Nah, saya tidak tahu masing-masing dari Anda punya resolusi apa di 2021. Nah, berkaitan dengan materi kita hari ini, tadi sudah saya sampaikan di grup bahwa hari ini adalah pendalaman dan pengembangan materi mengenai geostrategi, ya, khususnya yang terkait dengan ketahanan nasional. Materi sudah saya share jauh hari, dan hari ini tadi saya juga menginstruksikan Anda untuk menyimak kembali. Mudah-mudahan sudah disimak sehingga lebih mendalam pengertiannya. Nah, cuma hari ini konsep tersebut akan kita gunakan untuk menganalisis isu atau kasus aktual yang terjadi di negara kita ya. Dan sudah saya sampaikan khususnya yang terkait dengan konsep ketahanan nasional. Nah, sedikit mengingatkan ya, atau supaya lebih paham lagi. Intinya tentang konsep ketahanan itu biar lebih mudah dipahami, diibaratkan seperti negara itu seperti tubuh ya, seperti organisme, seperti makhluk hidup ya. Untuk bisa bertahan itu harus punya kemampuan untuk menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan ya. Kalau dianalogikan tubuh berarti ibaratnya tubuh kita itu akan tetap survive, tetap bisa hidup kalau kita ketika ada penyakit, daya tahan tubuh kita itu kuat ya, sehingga penyakit-penyakit itu bisa dikalahkan. Itulah. Nah, ini kalau diimplementasikan dalam kehidupan bernegara itu juga sama. Sebuah negara integritas nasionalnya, tujuan nasionalnya, kepribadiannya, kemudian keberlangsungan hidupnya akan tetap dipertahankan kalau ketahanan nasionalnya juga kuat. Tapi kalau sebuah negara itu lemah, ya, sistem pertahanannya itu rapuh, maka ancaman, gangguan, hambatan, rintangan yang sekecil apapun bisa menggoyahkan negara, dan bisa jadi sebuah negara tersebut akan lama-lama bukan hanya melemah tapi nanti gagal ya, atau failed state ya, negara gagal. Apa indikasi negara gagal itu? Ketika kehadiran negara sudah tidak bisa lagi mengatasi problem-problem yang dihadapi warganya ya. Sehingga muncul problem sekecil apapun itu menyebabkan permasalahan ya dalam kehidupan bersama, bisa bentuknya konflik ya, bisa berupa turunnya kesejahteraan ya, dan lain sebagainya. Nah, tentu semua negara tidak berharap negaranya gagal, dan ujung dari kegagalan negara itu adalah punah ya, atau bubar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, para peserta pembelajar, hari ini mari kita supaya kajian tentang ketahanan nasional ini tidak terkesan teoretik semata atau hanya konsep. Mari kita gunakan untuk menganalisis isu aktual. Saya pilihkan dua isu yang menurut saya relevan untuk dianalisis atau untuk didiskusikan adalah mengenai dampak pandemi COVID-19 ini. Bagaimana ketahanan nasional negara kita menghadapi itu ya. Dan kedua adalah isu ideologis ya terkait dengan FPI ya. Nah, saya berharap peserta pembelajar ikut serta untuk berdiskusi ya, mengemukakan pendapatnya, atau kalau mungkin
menanyakan juga boleh ya. Nah, pertama adalah isu tentang pandemi. Para peserta pembelajar, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memang bukan hanya melanda di Indonesia, tapi seluruh dunia ya. Dan nampaknya ini merupakan pandemi global dan semua negara menghadapi problem yang sama dan dampaknya juga merata ya. Hampir semua negara sekarang mengalami depresi ekonomi ya. Setelah depresi itu nanti maaf bukan depresi dulu, tapi resesi ya. Resesi ekonomi, kemudian nanti kalau resesi berlanjut terus maka akan depresi. Nah, hampir semua negara sekarang sudah mengalami resesi ekonomi, bukan hanya negara-negara berkembang ya seperti Indonesia ini. Bahkan negara maju sekalipun juga sekarang mengalami resesi. Dan ini kalau resesi terus-menerus terjadi, nanti akan muncul kebangkrutan ya. Dan itu sudah banyak terjadi di banyak negara ya, baik di Eropa ya, Perancis, Inggris ya, Italia, Spanyol ya, atau di Amerika Serikat sendiri itu juga mengalami resesi ya. Begitu juga di negara-negara Asia ya, Timur Tengah, kemudian Korea Selatan, Cina ya, Jepang. Nah, tidak lepas juga negara kita juga mengalami, Singapura, tetangga kita juga sudah lama mengalami resesi. Nah, khusus untuk konteks Indonesia, pandemi hingga hari ini juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir ya. Bahkan kita lihat datanya selalu bertambah, baik yang terinfeksi positif maupun yang meninggal ya. Walaupun ada kabar gembira akhir-akhir ini hadirnya vaksin ya, tetapi hadirnya vaksin ini juga masih mengandung tanda tanya besar. Apakah ini menjadi obat mujarab atau masyarakat kita justru terkuras energinya untuk hal-hal saling curiga dengan hal-hal yang sebetulnya tidak solutif ya, seperti vaksinnya ini halal atau tidak, ini efektif atau tidak gitu. Tapi di satu sisi kita walaupun sudah pernah mendengar ada vaksin merah putih ya wujudnya urung ono. Jadi ini memang di tengah situasi komunikasi politik yang gaduh seperti ini menjadi semakin menambah runyam persoalan. Tapi yang jelas kita akan fokuskan, coba karena kita dari prodi ekonomi ya, bagaimana dampak pandemi ini khususnya dari ketahanan nasional di bidang ekonomi ya, karena kita tahu bahwa Jawa Bali mulai Senin itu akan diberlakukan PSBB ya. Walaupun istilahnya berbeda. Kalau di Jawa Bali istilah nasional itu disebut dengan PPKM ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, itu PPKM. Jogja sendiri punya istilah khusus yaitu PTKM ya. Pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat. Apapun bentuknya lah, orang Indonesia itu biasanya umyak masalah istilah, tapi yang jelas nggak tahu kita ini di tengah perkembangan masyarakat dan kondisi psikologis kita menghadapi pandemi yang sudah hampir setahun ini, saya kira apapun program atau bentuk kebijakan pemerintah menghadapi pandemi ini memang masih memunculkan persoalan ya. Ekonomi kita belum sempat bangkit ya. Walaupun ada fenomena unik ya. Konon di masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi paling tinggi itu Jogja dibanding dengan daerah lain di Indonesia. Nah, karena kalau kita lihat memang contoh pada kasus liburan Natal dan Tahun Baru kemarin, Jogja itu kan income terbesarnya dari pariwisata. Dan industri pariwisata di Jogja itu termasuk paling open di masa pandemi ini. Jadi monggo rawuh teng Jogja, monggo. Sehingga kita lihat
plat B, plat D, plat L, plat F, plat E, semuanya berbondong-bondong menuju ke Jogja. Ya, memang di satu sisi ini berkah ya, terutama bagi pelaku-pelaku wisata dan unit-unit turunannya itu memang mendapatkan berkah ya. Itulah mengapa Jogja akhirnya pertumbuhan ekonominya paling tinggi selama masa pandemi ini. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa ya yang mestinya menerapkan protokol kesehatan tapi ya ambiar ya. Konon katanya banyak rumah sakit di Jogja yang mulai penuh, banyak bangsal-bangsal suspek COVID-19 ini sudah tidak bisa menampung lagi. Dan konon semakin banyak jumlah OTG ya, orang-orang yang suspek dan terinfeksi ini sebetulnya di Jogja termasuk tinggi ya. Dan saya dapat kabar teman-teman saya katanya semakin sering mendengar ambulan, kemudian pemakaman dengan protokol COVID-19, artinya semakin banyak orang meninggal. Nah, para peserta pembelajar menghadapi situasi semacam ini memang dilema ya. Satu sisi harus protokol kesehatan, tapi satu sisi masyarakat juga butuh hidup. Nah, ini memang dilema luar biasa dan sudah sejak dulu saya mengatakan COVID ini adalah penyakit paling repot ya. Mengapa paling repot? Karena sebetulnya remeh, tetapi gampang menular, tapi resikonya berat, yaitu kematian. Coba kalau COVID-19 ini resikonya cuma flu gitu aja. Mungkin orang tidak begitu takut, apa mana wong Indonesia, pilek, flu, umbelen ini biasa, ya kan? Nah, tapi ini korelasinya sama kematian. Ini yang menakutkan ya. Sehingga dan penyakit ini sangat mudah menular. Kemudian menohok sendi-sendi kehidupan paling krusial, yaitu hubungan interaksi ya. Makanya kalau kita lihat ini bukan hanya khas di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat itu negara yang semaju itu pun kalang kabut ya, jumlah kenaikan penderita COVID-nya juga nggak bisa dikendalikan. Itu sehebat Amerika saja tidak. Kemudian negara-negara yang tertib ya, seperti Singapura, negara-negara Eropa ya, termasuk negara sosialis yang kontrolnya ketat sepanjang Cina pun kalang kabut itu. Karena kalau menurut saya jenis penyakit ini itu memang virus yang sangat yang saya sebut dengan menohok sisi eksistensial dari manusia karena tidak boleh berinteraksi ya. Anda bisa bayangkan manusia itu kan makhluk sosial ya. Anda ini dikurung di kamar gitu, senyaman apapun kamar Anda, sehebat apapun koneksi internet Anda, tetap gabut kan sebetulnya. Ini coba saya lihat kondisi satu persatu ini. Nah, ini udah sebagian dimatiin. Ini ruang-ruang kamar Anda kan bagus-bagus ini. Ini mungkin kamarnya ada yang pakai AC beneran, ada yang angin jendela, rumahnya bagus-bagus, kamar Anda bagus-bagus. Mungkin koneksi Anda juga bisa wifi dan sebagainya. Tapi coba Anda nggak ketemu orang lain, itu kan gabut ya, mesti bosen ya, boring gitu. Ini kayak Latifa, Vina, Melinda ya sesekali mesti pengen tuku es degan pinggir jalan, pengen bakmi, walaupun bisa GoFood tapi kera ketemu konco barang ini, Mas Kevin, Mas Ari ya mesti bosen ya, apalagi yang pacaran gitu mosok long distance terus. Ya karena memang penyakit ini tuh repot ya. Jadi bayangkan orang tidak boleh berjumpa, itu kan ujian paling berat ya. Tidak boleh kumpul. Awak meneh wong Jawa. Wong Jawa iki kon ora kumpul karo kon ngelih ae isek milih ngelih kok. Sing penting iso kumpul. Mulane ada istilah mangan ramangan yang penting kumpul. Itu artinya penyakit ini memang repotnya luar biasa. Nah, bagaimana negara kita ini menghadapi ancaman yang berupa pandemi ini? Kira-kira daya tahannya bagaimana? Menurut Anda seperti apa? Apakah ini
kita bisa menghadapi atau tidak. Kalau bisa bagaimana caranya, dan di balik tantangan seperti ini kira-kira ada peluang apa untuk Indonesia dalam ekonomi makro dunia, kira-kira begitulah. Nah, itu pertama yang akan kita bahas. Nanti kalau sisanya masih ada ya kita agak dikit-dikit bahas tentang FPI lah gitu. Nah, saya kira lebih ke pandemi dulu. Silakan yang mau berpendapat kira-kira bagaimana Anda, negara Anda atau kita semua ini menghadapi ancaman ya. Ini kan kalau dalam skema strategi nasional, geostrategi itu kan ancaman ini sekarang bukan londo teko ning kene nggawa pistol, enggak ya. Ancaman sekarang ya bentuknya pandemi semacam ini. Menurut Anda gimana? Ada yang berpendapat? Silahkan. Tak catet siapa yang berpendapat? Saya coba, Pak. Oke, silakan Mas Ari. Iya, Pak. Jadi kan kemarin itu kan untuk kasus kerumunan ya, Pak ya, yang baru diangkat di pengadilan itu kan baru kasusnya HRS itu, Pak ya. Yap. Tentang kerumunan dengan undang-undang karantina itu ya. Yap. Kalau nggak salah. Yap. Nah, apabila itu sebenarnya diterapkan untuk pengetatan semua masyarakat, itu saya yakin akan lebih akan lebih mematuhi, karena selama ini adanya PSBB, adanya instruksi atau himbauan-himbauan itu sepertinya kurang efektif, dan ternyata sampai akhir tahun 2020 kemarin COVID itu kan semakin meningkat ya, Pak ya. Yep. Jadi apakah undang-undang karantina ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, dan apakah ini akan diterapkan ke semua masyarakat atau hanya cuma untuk HRS saja yang notabene pentolan FPI seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Mas Ari Wibowo yang memulai dengan pendapatnya yang cukup kritis ini. Tadi Mas Ari mengatakan menyinggung tentang undang-undang karantina dalam kasus sekarang pihak pertama yang kena adalah HRS ya, Habib Rizik Syihab itu ya, yang pentolan FPI itu. Tadi pertanyaan Mas Bowo tadi berpendapat bahwa ini efektif setelah PSBB tidak efektif ya. Saya setuju Mas dengan pendapat Anda bahwa kadang karakter bangsa kita itu tertib itu kalau ada sanksi. Jadi social order, ketertiban sosial itu belum menjadi value. Saya ambil contoh begini saja, sederhana. Perilaku-perilaku kita itu baik atau buruk, tertib atau tidak tertib, itu kan bisa terjadi kalau ada ketakutan terhadap sanksi. Kalau enggak, kita ini kan tidak tertib itu. Seperti saya nggak yakin kok Anda itu akan disiplin pakai helm terus kalau tidak ada razia helm. Coba polisi itu diem aja gitu. Saya nggak yakin kita ini punya kesadaran melindungi kepala kita masing-masing. Mungkin lama-lama pada nggak pakai helm. Itu sama juga dengan masker ya. Itu kalau tidak ada razia gitu, ya orang lama-lama abai terus rapopos. Apalagi masker itu hal yang mengganggu dalam proses pernafasan ya, karena oksigen yang terhirup itu akan berputar-putar di sekitar hidung, itu juga nggak nyaman gitu. Apalagi kalau di dalam perspektif komunikasi, masker itu kan menutupi 50% wajah, mimik itu tidak terlihat. Padahal dalam komunikasi, apalagi orang Jawa ya, komunikasi itu 50%-nya itu nonverbal, yaitu ditunjukkan dalam mimik wajah, dan itu ditutup. Pasti akan mengganggu proses komunikasi. Nah, saya ingin kembali ke pertanyaan dari Mas Aribowo tadi. Saya setuju, Mas. Memang harus ada regulasi yang harus ditegakkan. Nah, cuma kalau kita lihat undang-undang karantina itu kan tadi Anda menanyakan tentang sosialisasi. Begini, Mas. Undang-undang ini kan didahului oleh Perpu sebetulnya, undang-undang karantina ini. Nah, apalagi ini undang-undang bersifat darurat. Memang ini tidak ada proses proses sosialisasi. Tapi undang-undang ini sebetulnya sudah lama di dalam undang-undang kita itu ada undang-undang tentang karantina, itu sudah lama sebetulnya Mas. Tapi karena belum pernah ada kasus seperti ini, baru diberlakukan seakan-akan itu baru. Padahal itu undang-undang karantina kesehatan itu sudah lama. Dan ini tidak hanya menyangkut masalah pandemi COVID-19.
Nah, cuma karena memang literasi kita terhadap undang-undang itu rendah, ya. Undang-undang apapun itu kan heboh kalau sudah diterapkan. Yaitu sama lah dengan undang-undang terbaru Omnibus Law Cipta Kerja. Itu dibahas berbulan-bulan di DPR, nggak ada yang peduli. Tapi begitu diketok palu, diberlakukan ribut satu negara. Nah ini sama, undang-undang darurat itu udah lama Mas Kevin. Perpunya yang baru, perpunya itu memang baru karena biasanya perpu itu mengatur permasalahan teknis dan itu tidak perlu sosialisasi. Tapi kalau undang-undangnya ini sudah lama. Nah, kemudian pertanyaan Anda tadi, apakah ini hanya diberlakukan terhadap kasusnya HRS? Ya jelas kalau itu hanya diberlakukan ke kasus HRS, jelas itu menyalahi prinsip hukum yang bernama supremacy of law. Kemudian ada juga di dalam prinsip hukum selain supremacy of law itu adalah equality before the law. Jadi hukum itu bersifat equal, bersifat merata untuk mengikat seluruh warga negara. Kalau sebuah undang-undang sudah diketok palu, sudah disahkan, itu mengikat kepada seluruh warga negara. Kalau itu hanya mengikat atau dikenakan kepada satu dua orang itu namanya tebang pilih, itu justru tidak adil. Nah, cuma memang kita tahu bahwa kasus HRS ini bau politiknya, bau ideologisnya sangat kental. Dan kebetulan sosok seperti HRS ini memang wonge yo kasar, cari masalah, dan kebetulan juga menggunakan simbol-simbol kelompok agama sehingga ini isu sangat sensitif kemudian ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Inilah yang kemudian lebih mewarnai kegaduhan politiknya daripada isu tentang kesehatan. Tapi saya setuju dengan pendapat Mas Ari, mestinya ini diberlakukan secara umum. Cuma Mas Ari, saya mengajukan satu persoalan. Apakah negara kita ini punya kemampuan dan punya konsistensi menegakkan hukum? Apakah aparatur kita ini, apalagi di tengah pandemi semacam ini, punya daya tahan untuk secara konsisten menegakkan hukum itu? Itu yang saya amati masih menjadi problem. Kasus sederhana saja Mas, seperti di Malioboro. Mas Ari ini di Jogja ya. Di manapun ya, di Jogja ini awal-awal pandemi, inisiatif untuk mengetatkan protokol kesehatan itu kan bukan hanya dari pemerintah, tapi warga masyarakat berinisiatif sendiri. Bahkan ono sing lebay do ngelockdown gangi dewi-dewi. Jadi gang kecil-kecil itu dipalang pintu, di lockdown, yang keluar masuk disemproti sehingga bakul-bakul yang mlebu disemprot, metu disemprot, nanti basah kuyup. Semangatnya bukan main. Coba Anda lihat sampai sejauh mana sih ketahanan mereka itu? Paling sebulan 2 bulan baru yo glender wes akhirnya dibuka dewe. Sama halnya apalagi kalau kita bicara soal aparatur pemerintah. Operasi-operasi razia masker, operasi-operasi protokol kesehatan di Malioboro itu uang, Mas. Polisi-polisi tentara yang melakukan razia itu satu hari, ya, saya pernah tanya, satu hari itu honornya sekitar 100-an ribu. Itu belum uang makan. Nah, bayangkan Mas Ari, kalau satu hari 100 ribu kemudian ada 50 aparat di Malioboro dalam sehari itu sudah berapa? Sudah 5 jutaan ya? 500 juta. Ya kan? 5 juta ya? Ya 5 juta itu baru honor 100 ribu, wong 50 urung mangane, kuwi sedino Mas. Bayangke kalau itu terus-menerus berapa miliar itu satu bulan. Nah, anggaran kita nggak cukup. Nah, apalagi ini di tengah resesi seperti ini, masyarakat juga minta vaksinnya gratis, minta Anda mahasiswa minta beasiswa, minta subsidi kuota, minta apa lagi? Masyarakat minta paket-paket yang 2.400.000-an itu. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan juga minta subsidi. Nah, duitnya negara seberapa mampu? Makanya penegakan hukum itu juga berkorelasi dengan kapasitas kemampuan negara. Itulah yang disebut dengan ketahanan nasional itu harus bersifat komprehensif. Nek mung obsesi atau karpe yo semua negara pasti obsesinya ideal. Sebagaimana di geopolitik, kita itu kalau
ingin menetapkan garis batas teritori ruang udara, karpe iki kolong langit, mbok ngantek langit ketujuh ingin dikuasai, tapi pesawat kita mungkin mampunya cuma di atas Jakarta, nanti di atas Aceh yang nggak mampu menjaga. Jadi ketahanan negara, geopolitik, geostrategi itu biasanya terkait dengan sejauh mana kemampuan negara tersebut menegakkannya. Nah, makanya Mas Ari, kalau secara konseptual, undang-undang karantina ini justru akan dianggap tidak adil kalau hanya pada kasus HRS. Ini harus mengenai semua orang, tetapi itu kembali pada kapasitas kemampuan aparatur penegak hukum terutama dalam menegakkan. Karena penegakan hukum di situ harus ada sumber daya ekonomi, ada sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi problem Mas Ari tentang, makanya begini Mas, saya lihat ya, ini bukan hanya kasus di Indonesia, tadi sudah saya sampaikan, negara secanggih Amerika pun kalang kabut menghadapi ini. Makanya saya sampai gini, COVID ini ujung-ujungnya itu rumusnya adalah herd immunity. Ya, COVID ini nanti bahkan saya di awal, kalau Anda mengakses Facebook saya, paling awal itu saya mengatakan bahwa rumus di dalam COVID pandemi ini adalah akan diberlakukannya hukum evolusinya Darwin. Masih pernah mengenal hukum evolusi Darwin? Pernah nggak mengenal? Yang kalau kita kenalnya Darwin itu kan manusia pertama monyet, itu yang paling populer, padahal intinya bukan itu. Ingat nggak hukum aksioma atau dalil hukum Darwin tentang evolusi? Ingat nggak? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu nggak hukum evolusinya Darwin? Itu kan hukum tentang biologis, perkembangan biologi, fisik. Ya, ada yang intinya hukum evolusi Darwin. Nah, iki PTE sapa iki sing kluru? PTE Unika iki. Wah, aku ngeleng PTE enak gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Hukum evolusinya Darwin itu kan survival fit. Tubuh siapa yang kuat itu yang akan bertahan. Nah, dugaan saya nanti itu COVID-19 itu mentoknya itu rumus yang menentukan itu adalah herd immunity, karena pranata sosial apapun bahkan yang disponsori oleh negara sekalipun tidak bisa membendung ini. Jadi pada akhirnya daya tahan tubuh masing-masing itulah yang akan menentukan, dan itu sifatnya adalah investasi panjang. Maka saya menduga COVID-19 yang semakin menjadi-jadi ini menjadi alat seleksi dan akan merubah populasi demografi dunia. Ada satu contoh yang sekarang sudah indikator yang sudah mulai muncul, yaitu penduduk di Korea Selatan. Belum ada dalam sejarah di Korea Selatan penduduknya berkurang. Kalau Jepang itu sudah lama berkurang karena banyak perempuan tidak mau nikah kalau di Jepang ya. Tapi Korea itu penduduknya bertambah terus, dan baru tahun ini penduduknya menyusut karena jumlah kematiannya lebih tinggi dan patut diduga itu COVID. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, bisa jadi nanti banyak negara itu penduduknya berkurang karena bersamaan dengan menurunnya angka harapan hidup. Coba Anda amati sekarang, orang-orang yang meninggal karena pandemi ini itu rata-rata umurnya 40-an loh. 30, 40, belum tentu orang tua. Padahal itu adalah usia produktif negara kita. Nah, kalau ini COVID ini nggak bisa dihentikan, tidak usah KB, penduduk Indonesia itu nanti menyusut, dan saya khawatir tiap hari speaker-speaker di masjid itu pengumumannya adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semakin banyak orang meninggal. Nah, itu kuncinya adalah herd immunity, yaitu investasi kesehatan kalian masing-masing. Kalau tubuh Anda waktu kecil minumnya makannya Indomie terus, tidak pernah makan yang sehat, tidak pernah olahraga, ya mungkin nanti ini kena suspek langsung. Ya semoga saja tidak begitu ya.
Nah, kedua, selain imun tubuh itu adalah vaksin. Tapi tadi sudah saya kemukakan, kita belum tahu kehandalan dan kemujaraban dari vaksin ini. Wong belum saja kita sudah ribut mencurigai. Ya, orang Indonesia itu ginilah. Negara lain pada mati-matian bagaimana menemukan vaksin. Di sini yang diributkan halal tidaknya. Kemudian sudah jelas halal masih juga rempong. Ini nanti presiden dulu yang nyoba deh, presidennya mau nyoba masih rempong lagi, disuting langsung, mau disuting langsung masih curiga lagi, itu asli atau tidak, ya elah. Nah ini kalau kayak gini terus komunikasi kita, ya nanti lama-lama COVID itu bukan hanya Anda dengar kampung sebelah, tapi sudah di depan pintu rumah Anda, sudah berada di tubuh Anda, dan itu tinggal tunggu waktu, ya. Dan itu dampak ekonominya saya tidak bisa membayangkan. Begitu Mas Ari Wibowo, Ya, Pak. Ya. tanggapan saya mengenai pemberlakuan undang-undang karantina. Saya kira saya setuju dengan Anda. Ya walaupun itu tidak ideal ya, mestinya negara itu tertib, mestinya jangan karena sanksi, karena kalau tertib karena sanksi itu produksi hukumnya sangat rumit dan itu boros ya. Negara itu semakin dewasa sebetulnya kan semakin sedikit regulasi, tapi kalau semakin tidak beradab biasanya regulasinya semakin banyak tapi semakin tidak tertib. Nah, negara kita ini kulturnya ini kan era digetain, era diwedeni ora tertib. Jadi saya setuju untuk efektif itu memang tetap sanksi hukum, cuma ini harus tadi dua catatan saya. Harus merata, diberlakukan oleh secara adil ke semua pihak. Kedua adalah kapasitas negara mampu tidak menegakkan semua itu. Itu Mas Ari Bowo. Ya. Ya. Mungkin ada tanggapan balik atau yang lain, silakan. Desi? Ya. Gimana Des? Iya Pak. Ya. Tanya, seperti yang dijelaskan Bapak tadi terkait dampak COVID-19 itu terhadap ketahanan nasional, yaitu resesi ekonomi. Ini jelas berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat seperti maraknya PHK atau pengurangan pegawai, nanti gajinya menjadi 75%. Dan ini mengerucut menjadi sebuah konflik keluarga Pak, nanti berujung perceraian kan marak. Bahkan kalau di Jogja itu belum lama katanya akhir Oktober kemarin itu paling tinggi Sleman itu paling tinggi se-Jogja Pak malah. Itu kasus perceraiannya. Nah ini dari lingkup yang lebih kecil itu seperti keluarga, membentuk ketahanan keluarga kalau menurut saya itu paling penting kalau untuk kondisi seperti ini COVID. Ini di mana masing-masing keluarga saling menguatkan dan bekerja sama untuk membaca peluang bisnis dari adanya kondisi pandemi seperti ini. Jadi lebih mandiri. Misal membuat produk sendiri atau menjalankan suatu bisnis pangan gitu Pak, menjadi lumbung pangan. Misal yang dulunya ekspor bisa kalau masyarakat seperti daerah Jogja yang masih lahannya banyak atau mana itu bisa pemerintah menggencarkan untuk mandiri menanam padi atau menanam kedelai. Kalau kedelai kemarin kan harganya tinggi Pak, naik sekitar 3.000-an per kilo. Nah, ini gimana masyarakat Indonesia itu bisa lebih mandiri menanam sendiri. Katanya kemarin ada Indonesia itu punya produk kedelai sendiri, tapi harganya itu lebih tinggi. Makanya para produsen kedelai itu lebih memilih kedelai impor gitu. Jadi masalahnya seperti itu. Ngoten Pak. Ya, terima kasih Desi, respon dan komentar yang saya apresiasi. Ini bagus bro. Jadi begini, saya setuju dengan pendapat Anda tentang unit sosial paling penting dan paling dasar itu keluarga. Bahkan saking pentingnya keluarga dan ini tidak kita sadari, itulah mengapa basic ekonomi Indonesia itu kan asasnya apa? Kekeluargaan kan? Kekeluargaan, bahkan politik kita itu basic utamanya bukan demokrasi loh, tetapi adalah musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat itu intinya sebetulnya adalah kekeluargaan.
Makanya ada namanya penyelesaian secara kekeluargaan. Nah, sebetulnya dengan hadirnya pandemi ini menjadi koreksi terhadap sistem sosial kita yang sudah lama meninggalkan basis keluarga. Saya setuju dengan pendapat Desi. Bahkan ketahanan nasional itu basic utamanya adalah ketahanan keluarga. Tetapi apakah kesiapan dari keluarga sekarang ini siap mengambil alih beban itu yang sudah lama mulai ditinggalkan? Saya ambil contoh gini. Tadi Desi mengemukakan beberapa data. Sleman katanya di era pandemi ini banyak angka perceraian meningkat, dan ini bukan hanya di Sleman, Desi. Saya juga mendapatkan data di NTB, kemudian di Jawa Barat, Jakarta itu angka perceraian melonjak tinggi ketika diberlakukan PSBB atau masa pandemi ini. Ya mungkin tentu bersumber dari kepala keluarga turun income-nya, bendino glundang-glundung neng omah, biasanya bojo iki nek adoh kangen, nek bendino neng omah malah bosen. Jadi ini secara psikis mungkin muncul masalah dan ujungnya adalah perceraian. Nah, kembali kepada asumsi Anda bahwa kuncinya adalah di keluarga. Nah, tapi semuanya ini tergantung dari kemampuan keluarga merespon ulang dari fenomena ini. Saya ambil contoh kasus begini, Des. Seperti kasus pendidikan. Dengan adanya pandemi, pendidikan itu kan sekarang diberlakukan belajar online. Katakanlah ini konteksnya pendidikan dasar ya, TK, SD, SMP, SMA bahkan. Itu kan pendidikan dasar. Itu kan sekarang karena secara online itu maknanya apa artinya? Bahwa proses pendidikan yang memerankan siapa? Siapa? Orang tua. Dan ini yang sebetulnya koreksi bagi lembaga pendidikan. Selama ini lembaga pendidikan kita itu meninggalkan peran keluarga, dan itu bukan hanya salahnya sekolah, tapi juga salahnya bapak ibu rumah tangga sendiri. Coba Anda lihat bagaimana gaya budaya dari orang-orang, katakanlah orang-orang urban kelas menengah atas. Itu sekarang karena lembaga pendidikan sudah masuk dalam logika industri, itu kan mereka yang penting bayar, kemudian seperti pabrik, yang penting saya bayar, apalagi full day itu. Saya berani membayar sekian juta tiap bulan, yang penting tak masukkan di situ, dididik sekolah, nanti sore atau malam dijemput, kemudian doanya adalah anaknya menjadi anak soleh. Ini kan sebetulnya pelepasan tanggung jawab orang tua hanya karena bisa bayar. Sehingga dia tidak terlibat dalam proses pendidikan, tapi maunya enaknya aja, nanti hasilnya jadi anak soleh, anak pintar. Tapi tidak terlibat dalam proses pendidikan. Sehingga itulah mengapa ketika diberlakukan industri pendidikan semacam ini, mulai muncul persoalan hubungan antara orang tua dan anak. Banyak anak-anak yang katakanlah kalau berbasis sekolah Islam ya, bapak ibunya nggak jilbaban, hedonis, kemudian anaknya masuk ke sekolah Islam terpadu, tapi menyaksikan ibunya nggak sesuai dengan ajaran di sekolah. Kemudian konflik, Bu, kata bu guru itu besok masuk neraka ibu kalau nggak jilbaban. Muncul konflik-konflik semacam itu. Tapi dalam bayangan ibunya, wes le aku sing wes kadung ini, sing penting kowe sok mlebu swarga, terus ndongakno aku, jarine anak soleh iki dongane iso mlebono aku swarga. Jadi ini semacam transaksi sama Tuhan. Hanya gara-gara punya uang, kemudian tanggung jawab pendidikan dilepaskan ke sekolah. Nah, dengan adanya pandemi ini sebetulnya kan ingin mengkoreksi proses pendidikan, bagaimana keluarga itu terlibat dalam proses pendidikan. Sebagaimana dulu saya kecil, zaman saya, namanya saya menjadi apa, itu kan diperankan sekolah cuma berapa persen. Paling jam 7 sampai jam 12 siang. Setelahnya itu saya yang mendidik keluarga, yang mendidik lingkungan. Nah sekarang kan enggak. Banyak anak-anak itu nggak kenal lingkungan karena dari pagi sampai malam, belum ditambah PR, itu adalah sekolah yang tanggung jawab. Nah, ini sebetulnya mengembalikan peran keluarga. Tapi coba Desi lihat, apakah koreksi semacam ini disambut dengan produktif atau positif oleh keluarga? Enggak.
Banyak orang tua yang ngamuk-ngamuk gara-gara anaknya ngerjain tugas nggak bisa matematikanya wis beda, mbiyen aljabar berhitung saiki wis nganggo akar, wah SD wis nganggo pecahan dan angka pecahan dan lain sebagainya, medianya wis lebih canggih. Akhirnya wong tua do stres, malah anaknya diunek-unekno, terus ujung-ujungnya ya wis ki dolanan HP. Akhirnya merujuk apapun nanti tanya sama Mbah Google, YouTube dan lain sebagainya. Peran orang tua kembali dilepaskan. Nah, ini contoh kecil ya. Jadi ini saya setuju prinsipnya memang keluarga mestinya menjadi kunci, tapi keluarga-keluarga kita ini juga tidak mampu. Itu baru dari aspek pendidikan ya. Belum lagi aspek tadi ekonomi ya. Ekonomi bagus juga berbasis keluarga. Kalau kita melihat di desa-desa banyak tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Mestinya ini adalah momentum untuk menrestart ulang orientasi pembangunan ekonomi bukan pada pertumbuhan, tapi pada pemerataan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, tapi ini juga Desi, ini bukan pekerjaan sederhana. Kalau Anda mau nanam singkong, nanam kangkung, bayem, samping rumah Anda, ladang Anda, nanti nek didulangi karo anake ya wis doyan. Nanti ilate iki ya wis biasa KFC, biasa Indomie, ya, biasa Nescafe minume. Mengko ngono kuwi ya ora doyan. Jadi memang butuh kerja keras untuk mengembalikan merestart ulang dari sistem hidup kita ini yang mestinya berbasis keluarga. Saya setuju. Ekonomi, pendidikan, bahkan agama itu mestinya dikembalikan kepada rumah yang sesungguhnya yaitu keluarga. Jadi ini saya kira usul bagus, cuma ini memang pekerjaan yang tidak mudah, Desi. Dan saya kira angka perceraian itu menunjukkan keluarga tidak mampu menjawab, ujung-ujungnya adalah bercerai. Mestinya kan ini menjadikan kepala keluarga kembali berfungsi sebagai imam, ibu kembali sebagai pengelola manajemen keuangan, manajemen apapun di rumah. Anak hubungan dengan orang tua menjadi hubungan simbiose mutualisme dalam proses pendidikan, dan semuanya akhirnya gagal. Kalau gagal ya terus cerai. Jadi bukan semakin harmoni atau semakin penguatan. Ini berarti kan indikator peluang untuk mengambil alih peran keluarga ternyata tidak bersambut seperti itu, tidak jumbo. Jadi ini problem memang, tapi prinsipnya saya setuju bahwa ketahanan nasional itu unsur terpenting kalau di Indonesia itu adalah ketahanan keluarga, ya, berbasis keluarga. Makanya tadi saya sampaikan ekonomi dalam undang-undang kita itu kan ekonomi nasional berbasis pada ekonomi kekeluargaan, ya. Jadi itu Desi problemnya saya kira soal bagaimana peran keluarga. Demikian. Ada yang lain atau tanggapan balik dari Desi? Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada yang lain? Ini sebetulnya banyak ini yang sudah gabung ini. Kita batasi sekitar 10-an menit lagi ya. Mungkin ada satu lagi yang silakan kalau berkomentar. Yunike. Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, gimana? Yunike gimana? Kan ini udah mau masuk ke 1 tahun ya, Pak, dari Maret. Terus ini mau masuk lagi ke bulan Maret lagi. Nah, dalam dunia pendidikan itu kita kan masih menggunakan media online. Kemudian setiap tahun, setiap semester itu kan dunia pendidikan pastinya meluluskan banyak orang. Kemudian tujuannya untuk mencari pekerjaan. Sedangkan dalam pandemi seperti ini pekerjaan yang disediakan cukup minim dan banyak malahan yang di PHK. Lalu kemudian setiap tahun juga ada anak yang masuk sekolah baru, jadi kayak misalnya dari SMP ke SMA. Nah, mereka itu kalau misalnya belum bisa bertatap muka sama gurunya itu hanya dengan media online, mereka itu kayak karakternya nggak terbentuk gitu loh, Pak. Jadi cuma hanya sebatas kerjakan tugas, oke, kumpulkan gitu aja. Kalau misalnya aja nggak dapat bantuan seperti yang Pak Zuhri tadi jelaskan, kerjasama dengan
orang tua itu nggak akan jalan, sedangkan orang tua sendiri apa ya, kayak sibuk memikirkan yang akan dijalankan, terus semakin ke sini juga nggak ada kayak pencerahan, belum ada kayak ini bagusnya kita itu langsung apa namanya kayak new normalnya juga nggak berjalan seperti yang udah di planning sejak awal gitu, malah tambah kayak amburadul gitu loh Pak, semakin ke sini. Terus kemudian kalau misalnya kedepannya seperti ini terus, nggak ada apa jalan keluar, sepertinya Indonesia juga kayaknya selain pendidikannya yang tidak baik, nggak memunculkan kualitas, kemudian tingkat kesehatan masyarakat juga beriringan dengan pandemi ini semakin stres, nggak ada pemasukan kan, kayak seperti nggak ada jalan keluar gitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, itu sebagai masyarakat kita pandangannya bagaimana? Apa tetap mengikuti peraturan dari pemerintah untuk tetap melaksanakan PSBB dengan berada di rumah dan jaga jarak, tapi tidak mempunyai pendapatan, atau kita ngeyel sebagai masyarakat untuk dimanapun kita harus punya pendapatan untuk menghidupi keluarga gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Sebentar, Yunika ya ini tadi ya, betul ya, Yunika Fiorentika ya. Iya Pak. Ya, saya senang ini si Yunika dihidupin mikrofonnya tadi karena saya mendengar suara ayam itu, saya jadi teringat di desa saya itu, aku ki wong desa asli nih. Mergone omahku saiki ning kutha kadang sebulan nggak pulang ki kangen suara orang nyapu pagi-pagi, lihat daun jatuh, ada ayam ini. Jadi pengen pulang saya Yunike dengar suara ayam. Oke, baik Yunike, apa namanya tadi tanya tentang ya inilah Yunike, ini dilema yang sudah lama disadari oleh pemerintah. Sehingga dulu Anda pernah mendengar istilah gas dan rem. Ya, dan itu juga sudah saya tulis di situ bagaimana menghadapi dilema-dilema ini. Kalau mau tetap bekerja menjalankan roda ekonomi punya resiko tentang kesehatan, tetapi kalau mau ketat tentang kesehatan punya resiko income ekonominya terhenti. Ini memang dilema yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi begini Yunika, mungkin ada hidup ini memang harus memilih dan pilihan itu tidak ada yang tanpa resiko. Katakanlah begini, kalau katakanlah ini pilihan yang sulit ya, kesehatan apa bekerja atau ekonomi. Kalau kita milih kesehatan saja, mungkin ada istilah lah, ya tetap mati nih ramangan. Loh iya apa enggak? Atau kita milih apa namanya tetap bekerja, tetapi punya risiko kesehatan, walaupun itu juga belum tentu meninggal. Nah, orang biasanya kalau ini dalam teorinya siapa namanya, teorinya Maslow tentang hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan paling dasar itu kan fisiologis, fisik ya. Fisik itu adalah bagaimana supaya orang bisa bertahan hidup. Itu memang ada dua, yaitu nutrisi, yaitu orang harus makan. Kedua, yaitu daya tahan tubuh, kesehatan. Ini memang dilema lagi-lagi. Tapi ini memang harus memilih, Yunike. Jadi itulah menurut saya kebijakan pemerintah dengan gas dan rem itu menurut saya tawaran yang tidak terlalu buruk sebetulnya di tengah pilihan yang sama-sama mengandung resiko tinggi. Bahkan kalau kita bicara soal indeks ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia itu termasuk bagus loh. Jadi tolonglah jangan, ya memang banyak income menurun, PHK terjadi di mana-mana, tetapi produk domestik bruto secara nasional dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sekarang sudah sampai 2%. Itu menandakan apa? Bahwa banyak negara yang minus sampai hari ini itu banyak yang minus atau minimal bakbo
Ya, itu berarti masih di resesi. Nah, Indonesia itu sudah pertumbuhan sampai di angka 2%. Saya kira itu bagus. Dan mengapa Indonesia sampai seperti itu? Dugaan saya ada dua. Pertama adalah social capital atau modal sosial. Yang itu tidak ada dimiliki negara lain. Karena begini Yunike, ini kaitannya dengan negara. Kalau di negara lain, hubungan antara warga dengan pemerintah itu ketergantungannya tinggi. Katakanlah di Inggris, itu kalau negaranya bangkrut, masyarakatnya bisa mati. Di Amerika negaranya resesi, itu masyarakatnya bisa kelaparan. Tapi di Indonesia kan enggak, negaranya dulu 98 kita pernah krisis moneter. Kita pernah inflasi sampai 20%. Apakah seluruh masyarakatnya kemudian kelaparan? Enggak. Karena apa? Hubungan antara warga dengan negara itu tidak equal dan tidak secara langsung. Sumber-sumber kehidupan warga itu banyak tidak bersumber dari negara. Itulah kemudian kalau dalam ekonomi yang dominan di Indonesia itu UMKM, unit ekonomi mikro, bukan makro. Kalau mikro itu ketergantungan terhadap perbankan sangat rendah, ketergantungan terhadap infrastruktur ekonomi makronya global itu rendah. Nah, inilah yang nilai social capital dari Indonesia itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sehingga walaupun secara makro mengalami resesi, negaranya bangkrut sekalipun, masyarakatnya tetap bisa makan. Nah, sekarang ini mengapa kok muncul gejolak, orang teriak-teriak, muncul apa ya, muncul stres dan sebagainya. Itu menurut saya adalah lebih pada perubahan gaya hidup. Itu yang tadi disampaikan oleh Desi Rahmawati ya, yang membayangkan kembali berperannya keluarga, ekonominya nandur telo sampai ngomah, kangkung bayem saking ngomah, terus simboke nyayur lodeh, nyayur itu cukup untuk bisa makan. Tapi karena anak-anak modern sekarang gaya hidupnya, taste-nya sudah Indomie, sudah KFC, sudah burger, itu memang dilepeh-lepeh. Tapi lama-lama nggak ada makanan selain itu kan dimakan juga. Nah, agak berbeda kalau Anda di Jepang. Di Jepang itu pertanian susahnya bukan main. Nah, di Indonesia ini mau kayu ditancepke ya dinteni 2 bulan ya metu rambane. Ya minimal nek ora anu ya godhong-godhongan apa disambel ene uyah ya iso. Jadi saya kira social capital inilah yang menyebabkan kita harus berani mengambil pilihan gas dan rem itu menurut saya. Makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, ditarik lagi, dilonggarkan, diketatin lagi, dintol-ntol lah istilahnya. Itu menurut saya kebijakan yang menurut saya baik karena masyarakat kita memang tidak bisa diketati secara total karena itu sama-sama berisiko. Jadi itu saya kira modal mengapa kita perlu gas dan rem. Pertama karena social capital kita cukup kuat. Belum lagi aksi gerakan-gerakan sosial gotong royong ya, seperti yang tetangganya punya uang, kemudian pernah kan dulu awal-awal itu sayur digantungin di pagar-pagar, siapa yang bersedia diambil sukarela gratis. Itu kan namanya social capital, modal-modal sosial. Nak tonggone nek sing kelaparan ya dibantu dan lain sebagainya. Bukan negara. Nah, kita bersyukur negara kita ini juga lumayan hadir akhir-akhir ini memberi bantuan subsidi ini, itu saya kira itu bagus juga. Itu pertama. Kedua adalah sumber daya alam, Yunike. Kita punya kemampuan gas dan rem itu diterapkan karena sumber daya alam kita itu lumayan melimpah. Ya, jarang loh negara lain yang di samping-samping rumahnya begitu mudah tanam tanaman hidup. Begitu banyak palawija, rempah-rempah itu sangat mudah untuk hidup. Air ya lumayan masih gampang dicari dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kelimpahan sumber daya alam ini menjadikan daya tahan kita cukup lumayan bagus. Ya, cuma kita ini tadi Yunike mengatakan sekarang PHK semakin banyak orang stres, nggak bisa makan dan lain sebagainya. Ini adalah memang masa transisi orang untuk beradaptasi dengan apa istilahnya
standar baru ya, artinya new normal ya, normal baru ini yang kita belum adaptif sehingga masih tergagap-gagap. Tapi mau tidak mau ini harus dihadapi dan harus beradaptasi. Makanya tadi dalam hal apapun termasuk pendidikan, walaupun orang tuanya ngamuk-ngamuk karena jengkel, judek, ngajari anaknya dikasih PR nggak bisa melakukan. Lah tapi apa anaknya harus dipaksa ning sekolah wong ana pandemi. Ya mau tidak mau ya wis glundang-glundung ning omah karo simboke ya mau tidak mau harus diajari, dan ini memang membutuhkan waktu untuk adaptasi. Jadi Yunike, kalau Anda mengatakan pendidikan ini tiap tahun ada di produk lulusan, nanti cari kerjanya bagaimana, ini termasuk menjadi bagian dari proses adaptasi supaya definisi kerja itu harus dirubah juga. Selama ini kan ya kalau memang mampu nggak apa-apa bahwa kita terakses ke lembaga-lembaga pekerjaan formal, pegawai negeri, kantoran. Tapi kalau polnya pol itu semua tertutup dan semakin banyak PHK, orang harus bertahan hidup dan harus kreatif bagaimana mencari kehidupan di sekitar rumahnya. Mengelola pertanian, perikanan, dan menurut saya itu juga momentum yang bagus asal sinergi dengan inovasi terhadap pasar. Nah, repotnya itu saya sudah lama mengkritik ya, terutama di geopolitik saya mengatakan kita ini negara agraris maritim kan, sudah lama saya katakan begitu. Tetapi kebijakan pembangunan kita itu orientasinya ke pasar industri. Nah, mestinya pandemi ini menjadi momentum untuk kembali ke situ. Ya memang resikonya mangan opo-opo rodok raduyan, mal-mal saya menduga ya. Ini kalau terus-menerus terjadi akan muncul penyesuaian-penyesuaian baru termasuk terhadap infrastruktur pasar modern. Coba Anda lihat mal. Mal di Jogja itu ya sejak dari Hartono Mall, Amplas, JCM itu kan mewah-mewah. Tapi dengan pandemi ini artikel barangnya semakin menurun. Bahkan sekarang branded internasional dikurangi, yang muncul branded lokal. Coba Anda lihat di Matahari, di mal-mal itu branded internasional karena mahal dan langka sekarang berkurang. Sekarang mulai dipasang brand-brand dari produk-produk lokal ya, sepatu dari Cibaduyut, dari mana itu, dari Manding dan lain sebagainya. Nanti itu akan masuk mal. Dan itu menurut saya bagus. Ya memang tidak keren, memang tidak wah itu. Tapi justru itu yang benar menurut saya. Nanti syukur-syukur yang masuk kangkung di Hero, di mana di Hypermart itu adalah kangkung dari Prambanan. Ya rada reget-reget sithik rapopo lah. Tapi jangan industri yang manufaktur yang mewah-mewah. Tapi nek ancen wong Sleman iki kangkungnya rada reget ya, itu lebih baik daripada kangkung dari luar Sleman tapi tidak menghidupi petani Sleman. Salaknya juga rada reget-reget sithik rapopo, bosok-bosok sithik rapopo. Sing penting kuwi produk lokal. Dan itu mallnya juga jangan terlalu mewah, ben kalau perlu untuk penghematan eskalatornya dimatikan aja, ben do olahraga munggah mudun, ben do gerak. Jadi itu terlalu mewah. Jadi menurut saya ini butuh adaptasi walaupun nanti nggak keren. Anda lihat di India. India itu negara yang teknologinya sudah maju, tetapi infrastrukturnya jauh lebih jadul dari Indonesia. Tapi mengapa mereka berdaya? Karena semuanya sederhana dan diproduk sendiri. Nah, kita ini mewah-mewah kan semuanya beli. Jadi ini memang masa-masa adaptasi yang sulit ya, Yunike, dan banyak shock, banyak depresi di proses ini. Tapi mudah-mudahan akan ada penyesuaian-penyesuaian baru. Saya optimis ke sana, saya kira. Gitu Yunike. Ya, bahkan Anda ya nanti lulus S1 itu jangan obsesinya menjadi pegawai bank, kerja ning mall, pakaiannya bagus-bagus, wangi. Ya wis ora apa-apa, kowe memanage agrobisnis, obis apa-apa sekitar situ nggak apa-apa. Yang penting berbasis pada lokal. Kuwi pitike sing Yunike kuwi ana pitik piye kuwi supaya pitik-pitike tanggamu menjadi industri yang besar, memasok olive, memasok Popeye, memasok itu. Jadi itu mudah-mudahan menjadi proses baru. Lah,
Yang repot ini kalau momentum atau kesempatan ini malah diambil alih oleh yang lain. Nah, itu yang bola bali ya akhirnya jadi pasar nanti. Itu unik apa yang bisa saya jawab. Nah, para peserta pembelajar sudah ada 3 orang ini saya apresiasi, saya catat, terima kasih, bagus. Karena waktunya mungkin ini saya sudahi sampai di sini ya. Karena saya nanti sebentar lagi juga ngajar di kelas sosiologi. Nah, demikian para peserta pembelajar, apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Inilah bagian dari cara kita untuk mengembangkan materi supaya tidak terkesan monoton, teoretik, ya, apalagi ini mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang sudah sejak awal saya khawatir kalau Anda ini boring, bosen, ya, jenuh dengan penjelasan-penjelasan teori semacam ini. Ini salah satu cara untuk mengembangkannya. Demikian, saya mohon Anda untuk secara mandiri mengembangkan, dan kita akan berjumpa di minggu depan dengan materi terbaru yang akan saya upload nanti beberapa saat sebelum perkuliahan dimulai. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri sampai di sini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.